Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Agenda Madrasah Baitullah majelis yang ke-88 yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Abdullah Haidir LC, membahas mengenai pembahasan yang menarik dan semua orang harusnya tahu, yaitu mengenai fikih perbedaan mazhab atau perbedaan pendapat, dan nanti akan dikupas tuntas seluk-beluk apa-apa saja yang akan dijadikan materi pada hari ini oleh Ustadz Abdullah Haidir. Tak lupa sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah kita senantiasa untuk terus bermunajat dan juga untuk senantiasa bersolawat dan juga mengharapkan nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaat dan juga bersama dengan beliau menuju ke jannahnya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membuka agenda pada hari ini dengan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami haturkan langsung forum pada pagi hari ini kepada Ustadz Abdullah Haidir LC untuk menyampaikan pematerian pada hari ini. Abdullah Haidir, kami silakan. Baik, suara saya jelas nggak, Pak? Jelas ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, para peserta kajian di ruang Zoom yang saya muliakan, ya, mohon maaf pertama saya agak terlambat, ya, dan ini juga posisinya masih di kendaraan karena baru selesai mengisi kajian, ya, sebab kalau saya sampai rumah malah lebih lama lagi, ya, keterlambatannya. Ini pun juga saya mungkin maksimal sampai jam 7, ya, mohon maaf, jam 7 waktu Depok, ya. Apakah beda atau tidak? Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kajian kita memang pada pagi ini tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Pertama, patut kita buat pemahaman dasar tersebut, pemahaman dasar terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang dalam masalah ini juga perlu batasan-batasan, ya. Sebab kadang ada orang yang dengan ringan mengatakan ini kan soal perbedaan, kita harus berlapang dada, ya. Ya, tentu patut dipahami mana perbedaan yang kita memang seharusnya berlapang dada, tapi mana perbedaan yang harusnya kita ambil sikap tegas, gitu ya. Jadi perbedaan yang dimaksud dalam pembahasannya adalah perbedaan yang memang ada ruang di sana kita untuk berbeda, ya, dan kemudian kita sikapi dengan bijak, ya. Adapun kalau perbedaannya perkara mendasar, ya, maka itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Perbedaan prinsip, ya, perbedaannya prinsip. Makanya penting dalam beragama kita memiliki pemahaman mana sawabit, mana usul, mana perkara yang sudah tetap pokok, ya, dan mana yang disebut dengan al-mutaghayyirat yang kemungkinan berubah-ubah dan perkara furu'. Ya, perkara furu'. Jadi kalau perkara pokok, ya, tidak bisa ada orang berpandangan berbeda kita katakan kita berlapang dada, kita menghormati, tidak, ya. Ada orang perkara pokok, misalnya dia tidak mengakui Al-Quran, itu kan pokok, nggak bisa kita katakan ini soal perbedaan pendapat, ya. Ada orang misalnya tidak mengakui hadis Nabi, oh ini bukan masalah perbedaan pendapat, itu masalah pokok. Ada orang yang tidak percaya hari kiamat. Nah, kalau kayak gitu kita nggak bisa, oh saya berlapang dada paham itu soal perbedaan, tidak. Itu masalah pokok, begitu ya. Maka penting kita pahami perkara-perkara pokok, perkara-perkara dasar dalam agama. Baik, kalau begitu bagaimana perbedaan pendapat yang kita harus sikapi dengan bijak? Pertama, perbedaan pendapat yang masuk dalam wilayah furu', wilayah cabang, ya. Jadi perkara pokoknya sudah ada, nah ini cabangnya, ya, yang kadang-kadang memang menimbulkan
eh, perspektif berbeda, ya, atau pandangan berbeda, ya. Seperti sholat, pokoknya sholat 5 waktu itu masalah pokok. Kalau ada orang ngomong sholat 5 waktu nggak wajib, wah itu jangan kita sikapi, oh itu soal perbedaan pendapat kita hormati. Tidak, itu bukan perbedaan yang boleh kita hormati. Kita justru kecam dan kita ingkari, ya. Kalau perlu bahkan kita ambil jalur yang keras, ya. Kita ambil jalur hukum menuntut dia melecehkan agama, ya. Jadi apa namanya, bedakan antara perbedaan dengan pelecehan. Baik, nah kalau sudah berbicara soal apa, baca Al-Fatihah bagi makmum, rukun apa tidak, begitu ya. Kemudian angkat tangan, sunnah atau tidak, nah, itu wilayah-wilayah yang masuk kepada furu. Mungkin ada sejumlah perbedaan. Itu faktor pertama. Yang kedua, perbedaan dalam masalah furu pun juga nggak asal sembarangan. Oh saya berbeda. Tidak, tapi perbedaan yang memiliki referensi, ya, referensi landasan argumentasi. Referensi bagi kita ini bisa jadi maknanya cukup, misalnya kita merujuk kepada seorang ulama yang kita percaya, atau bahasa sekarang madhab yang kita percaya, itu sudah cukup, ya, referensi. Ya, jadi jangan sampai perbedaan pun kita artikan pokoknya saya pendapat saya begini. Oh iya, agama tidak bisa begitu. Agama itu dalil, ya, landasan, ya, paling tidak bagi kita ada nggak yang mengajarkan Anda seperti ini? Oh saya dari guru saya, itu paling tidak sudah ada referensinya. Ya tinggal nanti di verifikasi lagi, oh ternyata memang ada landasannya, ya, ulama ini bilang begini dan seterusnya. Dan kalau kita punya kemampuan, ya bisa saja kita merujuk kepada kitab-kitab tertentu, ya. Jadi perbedaan baru dikatakan baru bisa diterima pertama kalau dia masuk masalah furu, kedua kalau yang membicarakan itu adalah orang-orang yang kalau boleh kita katakan punya otoritas untuk berbicara soal itu. Ya, jadi jangan sampai perbedaan ini masuk orang-orang, oh menurut saya begini, padahal dia nggak memiliki sama sekali wawasan pemahaman dasar dalam agama, ya. Bahasa Arab nggak bisa misalnya, tafsir nggak bisa, nggak ngerti, ya. Pokoknya kira-kira aja, ya. Misalnya soal apa, bersentuhan laki perempuan batal atau tidak. Ya kalau berbicara soal agama kan paling enggak menurut ulama ini begini, landasannya begini. Ya, kita pahami. Menurut ulama ini beginilah begitu. Kalau dia enggak, ya. Menurut kami tidak batal karena laki perempuan kan sama aja, kulitnya kulit sama begitu, dengan pandangan-pandangan yang ya cocok logi lah kira-kira. Ah, itu tidak, bukan itu yang kita maksudkan. Jadi kesimpulannya, perbedaan pendapat yang kita bicarakan di sini perbedaan pendapat yang pertama wilayah furu, ya. Kemudian dia ada referensinya. Paling tidak bagi kita, ya merujuklah kepada para ulama. Kalaupun kita punya pandangan, ternyata orang punya pandangan lain dan dia punya referensinya, nah disitulah kita dituntut untuk memiliki toleransi tadi. Baik, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, perbedaan ini meskipun kadang efeknya negatif, ya, kalau disikapi dengan negatif. Tapi sebenarnya ada hikmah dan pelajaran yang bagus adanya perbedaan ini. Pertama, kita melatih toleransi, ya, berlapang dada dengan saudara-saudara kita, ya, yang berbeda. Ya, itu kan butuh. Kalau selama ini kita beribadah atau apa dengan orang yang segolongan, ya itu mungkin, ya gampang. Tapi ya, tidak selamanya begitu. Nanti kita mungkin ke tempat lain ternyata berbeda. Kalau dari awal kita pahami, kita sudah terdidik toleran. Biasanya, ya, orang yang toleran itu orang yang terbangun, ya, sikap toleransi kalau dia udah terbiasa dengan lingkungan yang cukup beragam. Tapi kalau lingkungan yang biasanya homogen, ya nanti ketika ada yang berbeda dia reaksinya berlebihan. Nah itu makanya melatih sikap toleransi di antara kaum muslimin ini. Ya, sebab kadang-kadang kita bicara toleransi cuma dengan non muslim aja. Pada zaman sekarang toleransi penting juga antara sesama muslim. Kemudian perbedaan ini bisa menjadi alternatif solusi. Kadang
dalam situasi tertentu, kalau seorang udah biasa mengambil suatu pandangan, mungkin saja dia sulit menghindar. Sulit oh ternyata ada pandangan ulama misalnya yang membolehkan. Ya, sehingga dia merasa tidak sampai keluar-keluar banget gitu ya dari ajaran Islam karena ada referensi lain ya. Itu kadang dibutuhkan ya, bahkan kalau sekarang terkait dengan masalah-masalah yang berkembang itu banyak juga merujuk kepada pendapat-pendapat lain. Kemudian juga mendorong pemikiran yang kritis dan kreatif ya. Ada pemikiran kritis juga bagus. Oh ini benar begini, landasannya apa dan seterusnya. Agar beragama kita betul-betul ada landasan ilmiah. Dan kemudian memperkaya khazanah pemikiran Islam. Ya, jadi kalau kita perhatikan, Masya Allah ya, Islam itu luar biasa. Ya, pemikirannya, khazanahnya itu sangat luas. Ya, maka penting bagi kita terus membaca. Oh, ternyata ada yang berpendapat begitu ya. Ya, saya ya terus terang saya secara pribadi hingga sekarang saya banyak ya di antara bidang yang memang saya banyak kaji atau saya ajarkan adalah fikih. Hingga sekarang saya masih saja ya apalagi dengan kapasitas keterbatasan saya ya masih saja terkaget-kaget ada pendapat ulama yang menyatakan ternyata ini boleh, ternyata pandangannya ada yang begini dan begitu. Ya, jadi memang sangat luas sekali pemikiran Islam. Ya, luas sekali. Ya, kalau kita baca kitabnya, oh ternyata suatu pendapat sedemikian rupa pandangannya. Ya, sedemikian rupa pandangannya. Ya, itu bagaimana para ulama terus ya mengkaji, terus mempelajari, apalagi dengan perkembangan yang ada sekarang. Wah, itu luar biasa. Ya, ya itu kalau kita nggak terdidik, ya dengan adanya sekian banyak pandangan, ya akibatnya kita jadi jumut dan tidak terlatih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami, kenapa terjadi perbedaan? Banyak orang berkata, kok kitabnya sama, rasulnya sama, kok berbeda? Ya, paling mudah, Allah sudah berkehendak demikian. Ya, kata Allah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan kalian satu umat saja, nggak ada berpecah belah, nggak ada berbeda. Tapi ini hikmah dari Allah tadi, diantaranya manfaatnya tadi. Memang ada kadang-kadang efek negatif, nah tinggal kita atasi efek negatifnya. Salah satunya dengan ya kajian semacam ini, kita membangun kesadaran dan pemahaman adanya perbedaan, begitu ya. Nah, kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Pertama, perbedaan pemahaman dalil. Ya, jadi dalilnya sama, pemahamannya berbeda. Dalilnya sama, pemahamannya berbeda. Ya, mungkin yang paling gampang soal apakah menyentuh wanita lawan jenis batal atau tidak. Ayatnya sama, aula mastumun nisa. Yang satu mengartikan itu menyentuh, yang satu mengartikan itu berjima. Berarti yang batal kalau berjima. Menyentuh nggak batal. Yang mengartikan menyentuh, nggak. Sekedar menyentuh aja udah batal. Sebagaimana mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ya, apa namanya? Perbedaan pemahaman. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang kemudian dapat diartikan atau dipahami dengan perspektif berbeda. Ya, perspektif berbeda. Ya, ya mungkin apa namanya yang juga biasanya sensitif rame soal isbal misalnya. Apakah menjulurkan pakaian ke bawah mata kaki itu apa namanya haram? Ya, kalau melihat zahirnya iya ma asfalal Ka'bah ini fafinnar. Ya, pakaian yang menjulur di bawah mata kaki di neraka, gitu ya. Nah, cuma banyak juga yang mengkaji ini apakah memang begitu saja neraka atau ada sebab lain. Jadi lihat lagi hadis yang lain. Oh, ternyata dari hadis yang lain disimpulkan bahwa apa namanya yang dimaksud adalah kesombongan. Ya, karena Abu Bakar pernah mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah saya ini kalau pakai kain melorot. Maka kata Rasulullah, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Nah, begitulah ya kurang lebih terjadi perbedaan pemahaman. Ada lagi metodologi istimbat, pengambilan hukum. Ya. Ada misalnya yang satu memahami perintah itu ya wajib. Ya, tapi yang satu ini nggak wajib. Kalau ini maksudnya sunnah saja. Gitu ya. Ini maksudnya sunnah. Ya, atau yang sangat terkenal sekarang metode apa namanya?
kaidah apakah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah dalam perkara ibadah itu berarti dilarang atau tawakuf saja gitu. Itu juga jadi metodenya berbeda, metodenya. Ya, atau metode bid'ah lah yang paling gampang ya. Sebagian orang mengartikan bid'ah pokoknya apa yang tidak dilakukan Rasulullah kalau sekarang dilakukan dalam hal agama berarti bid'ah. Ya. Sementara yang lain mengambil metodenya atau manhajnya tidak begitu. Bid'ah bukan begitu. Bid'ah itu adalah apa yang apabila kita lakukan bertentangan dengan ajaran Rasul. Bertentangan dengan ketetapan Rasul. Begitu ya. Misalnya yang paling sederhana orang baca sholawatan di malam Jumat. Ya. Kalau dilihat dari perintahnya kan nggak bertentangan. Memperbanyak sholawat. Tapi kalau dari prakteknya, misalnya ngumpul-ngumpul, sholawatan. Rasul lakukan nggak? Katakanlah tidak. Gitu ya, ngumpul Rasul dan para sahabat ngumpul di Masjid Nabawi, sholawatan nggak ada. Tapi tidak ada larangan. Gitu ya. Nah bagi sebagian kalangan itu sudah cukup dikatakan bid'ah. Kalau di sini tidak. Selagi tidak ada larangan berarti tidak mengapa. Toh itu juga tidak bertentangan. Nah yang bertentangan itu misalnya apa? Yang bertentangan tuh misalnya kita sholat zuhur 4 rakaat jadi 3 rakaat. Nah itu bertentangan. Gitu ya. Nah itu soal metodologinya. Kemudian belum lagi nanti soal keabsahan hadis. Oh hadisnya nggak sah, oh hadisnya sahih, ini tidak sahih. Nah itu juga jadi perbedaan pendapat. Yang bilang sahih berarti dijadikan landasan hukum. Belum lagi kan nanti kadang-kadang dikatakan apa hadis doif. Hadis doif itu sebagian kalangan nolak mentah-mentah. Pokoknya hadis doif nggak bisa dipakai. Ya, sebagian kalangan ya, dan ini padahal pendapat mayoritas para ulama ya berpendapat bahwa hadis doif boleh dipakai. Khususnya dalam apa? Fadhailul a'mal. Dalam amal mencari keutamaan amal. Ya, mencari keutamaan amal. Ya, itu perbedaan tentang soal keabsahan hadis. Ada juga soal ijtihad dalam masalah urf kebiasaan. Nah, kebiasaan ini misalnya satu perbuatan, apakah itu sekedar kebiasaan saja umum di masyarakat, perkara sosial ataukah dia masuk ranah akidah ibadah. Gitu ya. Nah, ya kayak misalnya kayak ulang tahun atau apa itu kan urf. Apakah itu soal urf yang dihormati selagi tidak melanggar syariat atau ya dia harus ya, sesuai dengan contoh Rasulullah. Ya, kalau nggak ada contohnya berarti nggak bisa dipakai. Ya. Tapi di sisi lain dia menjadi tradisi di masyarakat. Kalau tradisi yang nggak ada hal yang melanggar, boleh tidak? Nah, itu tergantung nanti masalah ijtihad soal itu. Ya. Baik, kesimpulannya memang banyak ya. Banyak sebab kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat. Maka bagaimana sikap yang seharusnya? Ya sederhana saja. Kalau tadi ya, pokoknya 2 kaidah tadi. Perkaranya furu dan ada referensi ulama yang berpendapat demikian. Ya, ada ulama berpendapat demikian. Ya, maka paling tidak kita menghargai pendapat yang berbeda. Menghargai. Ya, menjaga keutuhan. Menghindari fanatisme madhab. Bermadhab iya, fanatisme jangan. Ya, fanatisme artinya pokoknya yang benar cuma kita, yang lain salah. Ya, atau kemudian kita gampang mencemooh, meledek atau menganggap yang lain bukan bagian dari kita dan seterusnya. Kemudian berpegang pada dalil yang kuat. Ya, dalil ini bisa dalil tekstual atau kita punya referensi. Oh guru saya ini sudah cukup. Ya, ya jadi memang jangan terlalu energi kita, apalagi kita ya mungkin masyarakat awam. Jangan terlalu dihabiskan untuk ya apa ya bahasa kita sekarang kalau kita lihat di medsos itu kalau yang diskusi para ulama sih enak ya. Tapi yang repot kalau yang orang-orang awam ikut-ikutan mencela sana, komen sana, komen sini, kadang nggak ada referensinya, kadang nggak ada ilmunya. Itu kita akan melihat sebagai sikap boros gitu ya, buang-buang waktu. Kadang-kadang terjebak juga saling caci maki dan seterusnya. Dan juga yang tidak kalah penting mengutamakan persatuan umat. Ini yang sangat penting sebenarnya, persatuan, ukhuwah. Ya, makanya sebuah sikap yang bijak ya. Kalau seandainya kita mempertimbangkan
Ya, meskipun ini bukan keharusan. Dalam pengambilan sikap dan pandangan dan praktek mempertimbangkan keumuman yang berlaku di tengah masyarakat. Baik dalam skala katakan nasional atau lokal atau komunitas. Selagi itu tidak ada yang bertentangan. Ya, makanya kalau dahulu para ulama mempertimbangkan kamu di arah mana, oh mazhabnya Syafi'i, berarti kamu belajarnya mazhab Syafi'i aja, gitu ya. Atau prakteknya juga itu, biar selaras aja dulu, ya. Bahkan walaupun itu mungkin menurutnya bukan pilihan yang terkuat, tapi ketika dia mengambil pendapat keumuman itu akan ya membangun harmonisasi. Makanya kalau bahkan dalam fikih Hambali itu yang mengatakan tidak sunnah kunut subuh, ya kalau makmumnya bermakmum kepada imam yang kunut, hendaknya dia kunut. Ya itu untuk menjaga tadi keharmonisan tadi. Kemudian kita sudah sering dengar ya kisah bagaimana Imam Syafi'i ketika ke Irak, mereka yang biasa kunut dia tidak kunut. Kemudian kembali pada ulama. Ya ini juga salah satu sikap ya, menyikapi perbedaan pendapat, kita merujuk kepada ulama. Jadi jangan kemudian kita mengambil inisiatif dan pandangan sendiri-sendiri. Ya tentu juga kita berharap ulamanya juga ulama yang bijak ya, yang tidak justru malah memanas-manasi situasi. Ya memberikan pencerahan, memberikan wawasan yang luas ya kepada jamaahnya. Jangan sampai justru mengajak jamaahnya untuk misalnya sentimen, meledek, mengejek pandangan dan pendapat yang lain. Kalaupun ada perbedaan pendapat, sampaikan. Ya, sampaikan ini memang ada. Ya, tapi kita misalnya mengambil pendapat yang ini merujuk kepada ulama fulan, ulama fulan. Baik. Kemudian ya, beberapa contoh ya, contoh ikhtilaf fikih tadi ya, misalnya takbiratul ihram, ya posisi tangan di mana kalau kita sedekap ya habis takbiratul ihram. Maksudnya ketika bersedekap tangan. Takbiratul ihramnya rukun, nah itu oke. Ya. Tapi tangannya di dada, antara dada dan pusat, di bawah pusat, itu kan ada perbedaan pendapat dan ada referensi para ulamanya. Basmalah dalam sholat dikeraskan atau tidak, dibaca atau tidak, itu masalah furu ya, dan disitulah masalah perbedaan pendapat, menyentuh lawan jenis batal atau tidak dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah ya ikhtilaf fikih adalah perbedaan yang menjadi rahmat dan memperkaya pemahaman Islam dengan catatan disikapi dengan bijak. Ya. Tapi kalau tidak, ya yang ada memang pertengkaran dan pertikaian. Jadi memang bukan soal masalah ikhtilafnya, penyikapannya. Kalau penyikapannya benar, insya Allah ya akan tetap terjaga ke keutuhan. Mengedepankan toleransi dan persatuan, ya ini perhatikan ruang lingkupnya tadi ya, furu dan sesuatu yang ada referensinya. Kemudian sikap bijak dalam menyikapi perbedaan dapat memperkerat ukhuwah. Baik, kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau mungkin simpel dan praktis, sebab saya kira juga apalagi di sini ya saya husnudzon ya, pesertanya adalah peserta yang suka banyak ya menghadiri kajian-kajian. Biasanya soal ikhtilaf fikih ini mestinya secara umum wawasannya sudah terbangun. Ya, tinggal kita bagaimana mensosialisasikan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai di sini. Barangkali kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi, silakan. Baik Ustadz, jazakumullah khair kepada Ustadz Abdul Hijir LC yang telah memberikan materi dan membuka wawasan kita perihal bagaimana menyikapi perbedaan mazhab, bukan untuk menjadi orang yang membeda-bedakan, tetapi bagaimana cara kita menyikapi dengan baik dan bijak. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu dan Ustadz, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi perihal program dari Wonderful Umroh. Yang pertama, ada program umroh yang dimulai di Wonderful Umroh sekitar 25 jutaan, dimulai dari bulan ini Februari sampai di Syawal besok di 2025. Dan spesial di umroh Ramadan juga ada juga spesial umroh di bulan Syawal bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kemudian ada juga program haji khusus, daftarnya sekarang
di berangkatnya 7 sampai 8 tahun lagi. Ada juga spesial haji Foroda daftarnya sekarang berangkatnya tahun 2025. Kemudian badal haji dan umroh dari Wonderful Umroh juga menyediakan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayarnya kemudian. Dan Wonderful Umroh membuka kemitraan bagi Bapak Ibu yang ingin berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh untuk berbagi syiar umroh dan juga haji, dapat nanti mendapatkan bagi hasil profit pembinaan marketing tools gratis serta bisa berangkat umroh, kesempatan berangkat umroh dan haji. Dan mari wujudkan kita ke Baitullah, Bapak Ibu, berkhidmat bersama dengan Nurul Umroh, karena bersama dengan Nurul Umroh semua bisa ke tanah suci. Nah, maka dari itu langsung saja menghubungi nomor admin dan bisa untuk mendaftar, baik itu mendaftar umroh, haji, ataupun mendaftar menjadi kemitraan. Baik, itu saja untuk informasi program-program dari Wonderful Umroh. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa resen dan menyampaikan langsung bersama dengan Ustadz. Tapi sebelum itu saya juga ingatkan, di sini sudah dibagikan di kolom chat, yaitu mengenai Google Form presensi. Kami silakan untuk Bapak Ibu bisa presensi terlebih dahulu bagi yang baru masuk. Ada dua pertanyaan Ustadz yang sudah masuk, izinkan saya membacakan. Yang pertama dari Dian, saat ini Walimatul Ursi seperti pesta umum, standing party, bercampur tamu laki dan perempuan. Apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam Ustadz tentang ikhtilat dan adab makan? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair dari Dian Ustadz. Pertanyaan yang pertama. Tafadhol Ustadz untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, ya memang ya masalah-masalah praktek khususnya yang bersentuhan, beririsan dengan masalah-masalah sosial itu ya paling tidak mungkin tetap diingatkan, tetap diperhatikan begitu ya. Walaupun mungkin pendekatannya tidak strict begitu ya, tidak strict. Ya mungkin kalau zaman dulu kita biasanya walimah benar-benar dipisah. Sekarang banyak yang sudah dicampur. Paling tidak, kalaupun itu memang sulit dihindari, sebab kadang di sebagian kasus sulit dihindari untuk benar-benar dipisah. Entah dengan sebab keterbatasan tempat atau memang koordinasi. Biasanya kan antar besan nggak mungkin bisa lantas begitu saja disamakan. Ya, kalau kita mengambil jalan strict itu bisa jadi justru akan menyebabkan apa namanya ya kerusakan hubungan dan semacamnya. Baik, paling tidak kalaupun memang tidak dipisah secara total ya paling tidak ada upaya-upaya lah ya untuk memisahnya, misalnya prasmanan laki, prasmanan perempuan begitu ya, tempat duduknya dan seterusnya ya, agar diatur sedemikian rupa ya, tidak harus total ya, tapi paling tidak terjaga adab-adab secara umum ya, terjaga adab-adab secara umum. Ya, selebihnya tentu bagi kita ya, tinggal kita jaga diri saja kalau memang harus menghadiri walimah seperti itu. Ya, jangan kemudian kita lepas kontrol lalu berbaur begitu saja, apa namanya bercengkrama tanpa batasan yang layak sesuai adab Islami. Ya kita yang jaga. Baik, memang masalah makan berdiri ini juga problem juga, tapi juga tetap proporsional. Ya betul, adab yang bagus adalah makan sambil duduk. Tapi para ulama mengatakan makan berdiri itu bukan sebuah keharaman yang sedemikian rupa, bukan. Ya, ya minimal kalau mau dibilang dia bisa dikatakan makruh, tapi bukan satu keharaman. Ya beda kalau misalnya makan tangan kiri, nah itu jelas tuh hadisnya. Ya. Kuat hadisnya. Ya, makan tangan kiri, kul biyaminik ya, apa namanya, siapa yang makan makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan begitu. Jadi ya bagi kita sederhana saja, kalau memang kita yang punya acara kita usahakan ya agar misalnya jumlah bangkunya diperbanyak, kan bisa tuh diatur ya, biasanya ke WO-nya atau tempat penyewaan tempat, kita bilang saya mesen bangku ditambahin diperbanyak. Itu kan biasa soal biaya aja kan. Oh, kalau mau diperbanyak tambahan biaya ya nggak apa-apa.
ya. Nah, tapi juga tentu tidak bisa kita memenuhi harapan semua orang bisa duduk, ya. Jadi kalaupun nggak ada tempat berdiri tidak masalah makan berdiri. Bukan nggak masalah, bukan bukan berarti boleh-boleh aja, nggak, maksudnya ya tidak sampai pada keharaman makan berdiri. Ya, ya mungkin bisa dibilang makruh begitu ya, atau khilaful aula. Sunnahnya adalah duduk. Artinya kalau ada tempat kita duduk ya kita duduk. Begitu ya. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Itu bukan sesuatu yang melanggar secara jelas begitu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Semoga menjawab dari pertanyaannya Dian. Selanjutnya Ustadz dari Tusi Wardani. Ustadz Afan tanya bagaimana cara wanita haid ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah wanita haid boleh tilawah Al-Quran? Maksudnya tilawah langsung dengan Al-Qurannya begitu Ustadz. Baik, jika merujuk pendapat mayoritas para ulama, wanita haid tidak boleh baca Al-Quran. Ya, tidak boleh baca Al-Quran. Ya, ini memang kalau kita merujuk, kalau lihat hadisnya, oh nggak ada kok larangan secara khusus gitu ya. Yang ada larangan orang junub baca Quran. Tapi para ulama mengaitkan ya bahwa kondisi haid lebih berat dari junub. Artinya kalau junub aja nggak boleh baca Quran, apalagi haid. Gitu ya, apalagi haid. Jadi lebih hati-hati dia tidak baca Al-Quran. Ya meskipun ya kemudian juga para ulama menyatakan kalau kondisi mendesak, ya misalnya yang sering dicontohkan dia guru baca Quran, guru tahfidz, atau dia seorang hafidh di mana dia harus hafizah ya, harus muroja Al-Quran, ya, maka dalam tataran itu dia boleh membaca Al-Quran ya dengan tujuan itu. Ya, tapi kalau normal saja maka mengikuti pendapat mayoritas para ulama tidak membaca Al-Quran. Begitu ya, tidak membaca Al-Quran. Ya tadi karena Rasulullah SAW dikatakan para sahabat, karena Rasulullah yukri'unal Quran malam yakun junuban. Rasulullah itu membacakan kami Al-Quran selagi tidak junub. Berarti kalau lagi junub beliau tidak membacakan Al-Quran. Gitu ya. Ya maka dimasukkan dalam bab ini adalah wanita haid. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Meskipun memang ada yang mengatakan nggak ada larangan kok begitu ya. Ada ya, tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak dibolehkan. Berdoa boleh, berzikir boleh, karena itu ya harusnya kalau ada halangan itu coba cari alternatif di mana dia dapat melaksanakan ibadah dan ketaatan gitu ya. Jangan sampai di situ kurang, ya sudah kurang saja, tidak. Dia bisa ganti ya dengan ibadah-ibadah yang lain, apakah belajar, membaca begitu ya, membaca buku maksudnya, atau silaturahmi ya, atau apalah yang bisa dianggap sebagai amal soleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Saya melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dedi Sutardi dan juga Neneng Mariam. Ini saya gabungkan saja. Menyikapi kelompok yang tidak menerima adanya perbedaan dan cenderung menyesatkan Ustadz, atau malah menyalahkan orang yang berbeda pandangan fikihnya. Nah itu harus seperti apa? Kemudian ada juga point of view ketika mengikuti mazhab itu kita boleh berbeda-beda. Maksudnya satu orang itu boleh bermazhab banyak atau bagaimana Ustadz? Baik, yang paling prinsip dari pertanyaan ini adalah teruslah kita belajar, teruslah kita berguru. Ya, bagusnya setiap kita paling nggak ada satu majelis ya yang kita ikuti secara rutin, dan ada seorang guru atau kiai lah boleh kita katakan demikian yang kita berguru kepadanya, yaitu yang bagus ya, yang bagus seperti itu. Kalau ada pandangan-pandangan kita bisa diskusikan, kita bisa tanyakan dan seterusnya. Ya menghadapi orang-orang yang cenderung tidak apa istilahnya ya, tidak bersahabat dalam tanda kutip terkait dengan masalah perbedaan, ya paling tidak bersabar, ya kita berikan penjelasan, ya kita berikan jawaban-jawaban yang elegan lah ya, jangan terprovokasi ya melakukan jawaban-jawaban yang akhirnya juga sama, ya dia mungkin melecehkan, kita juga melecehkan,
dia menghina, kita juga menghina. Nah, itu akan justru menambah panas suasana. Kalau mau jawab dengan elegan, ya apa yang Anda bilang ini bid'ah, ya ini ada kok referensinya, ada ulama yang bilang begini. Kalau dia bilang enggak, ini yang benar, ya itu kan menurut Anda, menurut kami, ya kami ikut guru kami, kiai kami dan seterusnya, gitu ya, dan seterusnya. Ya memang perlu sabar dalam hal itu. Tapi kalau kita perhatikan, sudah banyak kok orang-orang yang kemudian paham bahwa ya, ternyata bukan cuma pendapat ini saja yang jadi patokan, ternyata ada. Ya, saya kira walau alam di antara kita, saya sendiri secara pribadi, eh, apalagi dulu saya pendidikannya, misal dulu di Libya, pernah ke Saudi, ya tinggal lama di Saudi. Itu cenderung homogen lah ya pandangannya. Ya, tapi ternyata ketika kita baca, kita dengarkan, ya pandangan-pandangan yang berbeda, oh ternyata enggak, tidak semutlak itu. Ya, ada pandangan yang justru juga ada landasannya, ada referensinya. Ya, memang nanti yang sangat cukup menentukan adalah keluasan pandangan tadi, keluasan bacaan, wawasan, dan juga mau menerima. Ya, bahkan kadang banyak masalah-masalah yang kita anggap inilah yang paling benar, ternyata ini pendapat minoritas gitu ya, pendapat minoritas di kalangan para ulama. Apa yang kita katakan, wah ini yang sesuai sunnah, itu pendapat minoritas. Saya dulu pernah menyimpulkan beberapa praktek dalam sholat, yang mungkin pada sebagian pihak inilah yang paling sunnah, padahal itu pendapat minoritas. Misalnya apa? Misalnya talafud bin niyah, melafazkan niat. Ternyata melafazkan niat dalam sholat, dalam wudhu, itu pendapatnya jumhur ulama. Ya. Sebagian aja mengatakan nggak perlu melafazkan niat. Ya. Misalnya lagi dalam sholat meletakkan tangan di dada. Ya, itu kan sebagian orang yang sunnah meletakkan di dada. Tapi kalau kita belajar fikih, jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Ya, meletakkan tangan yang ini di antara dada dan pusat dan dada. Itu yang pendapat jumhur ulama. Gitu ya. Ada lagi yang saya pernah lihat itu apa namanya? Ketika sujud, ketika kita sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Pendapat jumhur ulama lutut dulu baru tangan, ya bukan tangan dulu baru lutut, gitu ya. Nah itu paling tidak ya kita kalau punya wawasan luas, oh ini bukan soal yang siapa yang paling sunnah, tapi bagaimana kita punya referensi, punya pemahaman yang luas. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya yang sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan peserta Madrasah Baitullah pada hari ini. Berarti cukup sudah untuk sesi diskusi kita di agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari Ustadz Abdul Haidar ada closing statement untuk bisa menguatkan pematerian kita pada hari ini Ustadz, dan pesan untuk jamaah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya ya pola hubungan dan komunikasi kita antara sesama muslim harusnya jauh lebih baik ya dibanding yang lain ya. Jangan sampai ketika kepada umat beragama lain kita sedemikian rupa berbicara masalah toleransi, namun kita lupa bahwa ya, itu harus lebih kita utamakan kepada saudara kita. Dan di antara sebab atau di antara perkara yang kadang merusak ini adalah terkait dengan cara pandang kita dalam masalah-masalah perbedaan ini. Ya, maka kalau kita bersikap dewasa, luas, ya insya Allah perbedaan-perbedaan itu tidak lantas akan merusak hubungan kita dengan sama muslim. Intinya juga teruslah banyak belajar, ya bagus juga kita bangun ruang diskusi, dialog, ya tapi juga memang kita harus punya prinsip-prinsip yang jelas agar tidak bablas ya, sebab kadang kalau masalah ini tidak diberikan batasan akhirnya bablas atas nama perbedaan, kebebasan berpendapat, akhirnya melabrak hal-hal yang prinsip. Itu pun juga tentu tidak kita harapkan ya. Kita tegas pada hal yang prinsip, luas, toleran,
pada perkara furu tapi berbasis dalil ya, berbasis referensi ya, jangan hanya sekedar oh kita beda atau apa, tapi nggak ada referensinya. Referensi tadi ya, apakah ke ulama, ke ustadz atau ke kitab kita dari kajian-kajian kita terhadap kitab-kitab referensi para ulama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat para sekalian. Mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, ucapkan jazakumullah khair sekali lagi kepada Ustadz Abdul Haidir yang telah memberikan kita materi dan juga tanya jawab yang sangat luar biasa sekali, mengingatkan kita kembali bagaimana cara kita berkomunikasi kepada sesama muslim harus lebih baik, dan juga kita mengingat lagi apa-apa hal yang prinsip dan juga apa-apa hal yang cabang di agama kita. Demikian Bapak Ibu, agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian. Saya Wassalamualaikum. pamit ya. Makasih. Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Abdullah Haidir dan Bapak Ibu Manillah yang lagi di perjalanan. Saya izin untuk